Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai penerapan teori standpoint dalam struktur organisasi. Adapun di sini anggotanya yaitu saya sendiri, Adelia Julpiani. Saya Amanda Haslinda. Saya Anissa Tribudiati. Oke, di sini kita mulai masuk ke pembahasan mengenai tradisi sosiopsikologi yang akan dibahas oleh Anissa. Dalam ilmu komunikasi terdapat 7 tradisi. Salah satunya adalah tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi dalam komunikasi adalah pendekatan yang menggabungkan bidang psikologi dan sosiologi untuk memahami bagaimana komunikasi itu terbentuk sebagai akibat dari interaksi antara individu dan konteks sosialnya. Tradisi ini terbagi menjadi 3 cabang, yaitu sikap, kognitif, dan juga biologis. Salah satu teori dalam tradisi sosiopsikologi adalah teori standpoint. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa tradisi sosiopsikologi ini terbagi menjadi 3 cabang, yaitu ada sikap, kognitif, dan biologis. Yang pertama ada sikap, yaitu menurut Julia Wood, kelompok sosial di tempat kita berada secara kuat membentuk pengalaman dan pengetahuan kita, serta bagaimana kita mengerti dan berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan dunia. Individu terbentuk karakteristik demografisnya berdasarkan lokasi di mana mereka berada. Selanjutnya ada kognitif, di mana kognitif ini ditunjukkan dalam hal setiap orang memperoleh pengetahuan berdasarkan lingkungan sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah biologis, yang lebih berbicara mengenai faktor yang menjelaskan sikap manusia. Dalam hal ini adalah karena pengaruh interaksi dari lokasi mereka. Oke, kita mulai masuk ke teori standpoint-nya. Jadi teori standpoint ini berfokus pada bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi bagaimana individu ini memahami dan membangun dunia sosial. Titik awal untuk memahami pengalaman bukan cara kondisi sosial, ekspektasi peran, atau definisi yang dihasilkan, tetapi cara-cara khusus untuk membangun kondisi dan pengalaman mereka di dalamnya. Menurut Griffin 2019, teori standpoint yaitu teori di mana sudut pandang atau perspektif dapat dicapai melalui refleksi kritis dalam hubungan, kekuasaan, dan konsekuensi mereka melawan status quo. Selanjutnya terdapat 4 ciri teori feminis menurut Janet Salzman. Yang pertama ada gender atau seks menjadi fokus sentral pada teori. Yang kedua, hubungan antara gender atau seks dipandang hal yang bermasalah. Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk memberikan pemahaman bagaimana seks atau gender dikaitkan dengan ketidakadilan dan kontradiksi. Yang ketiga, hubungan antara gender atau seks dipandang selalu berubah. Yang keempat, teori feminis dapat digunakan untuk melawan status quo ketika status quo meremehkan serta merendahkan derajat wanita. Selanjutnya ada 4 keyakinan tentang pengetahuan dan pengetahuan mengumpulkan menurut West and Turner. Standpoint teori juga didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, ada semua pengetahuan merupakan produk dari kegiatan sosial dan dengan sedemikian rupa tidak ada pengetahuan yang benar-benar objektif. Yang kedua, ada kondisi budaya di sekeliling kehidupan wanita akan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara kontinu berbeda. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan perbedaan pola komunikasi. Lalu yang ketiga, ada pemahaman terhadap perbedaan pola komunikasi dan pengalaman wanita akan berguna untuk memahami ciri khasnya. Contohnya BK yang identik dengan perempuan gitu, karena perempuan itu dianggap emosional dan sensitif, sedangkan laki-laki itu lebih rasional. Lalu yang keempat adalah kita bisa memahami pengalaman wanita dengan melihat interpretasi wanita akan pengalaman mereka. Contohnya itu kalau kita curhat ke perempuan, sesama perempuan, maka efek yang dirasakan itu ada kayak kesamaan, mempunyai latar belakang yang sama. Sedangkan kalau dengan laki-laki itu, mereka ya hanya mendengarkan gitu, karena mereka kan tidak pernah mengalami itu dan latar belakang kita berbeda. Selanjutnya ada konsep penting teori standpoint. Yang pertama ada suara. Suara berarti sesuatu tentang identitas kita. Jadi misal nih kita lagi bicara, kita harus tahu bagaimana kapasitas dari diri kita. Kita harus tahu limitnya itu seperti apa, kayak
pantas nggak sih kita nih ngomong kayak gini? Boleh nggak sih ngomong kayak begini sama si A, B, C? Lalu juga contohnya itu ada seperti misalnya nih, sahabat kita lagi curhat tentang masalahnya. Kapasitas kita tuh kayak hanya bisa mendengarkan, mendukung, dan juga menghibur, gitu, tanpa harus menghakimi dari masalah tersebut. Lalu yang kedua ada sudut pandang. Posisi yang didapat dan berasal dari wilayah sosial yang berpengaruh pada aspek pemahaman kehidupan seseorang. Sudut pandang dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang terstruktur oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial. Ini contohnya seperti konsep tentang siapa saya dalam tatanan masyarakat ataupun lingkungan sosial. Lalu yang ketiga ada pengetahuan menurut situasi. Di sini adalah pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan. Pengetahuan yang luas tergantung pada pengalaman. Di sini kayak kredibilitas seseorang ditunjukkan tuh pada di sini. Lalu yang terakhir ada pembagian kerja secara seksual. Gagasan bahwa laki-laki dan perempuan terlibat dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Oke, di sini masuk ke fenomena pertama yang ada di lingkungan kami, yaitu pada struktur di kelas biasanya itu sekretaris sama bendahara itu perempuan, sedangkan ketua itu biasanya laki-laki. Di sini biasanya kenapa sih kesetaraan gender tuh terlihat banget di sini karena biasanya perempuan itu lebih tertata, lebih teratur, jadi banyak menjadi sekretaris dan juga bendahara. Sedangkan kenapa sih laki-laki itu lebih eh, ditempatkan itu menjadi ketua? Karena mereka tuh lebih dominan di antara kami para perempuan. Padahal zaman sekarang tuh juga perempuan cocok kok jadi ketua gitu tanpa harus memandang latar belakang laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya itu ada pada organisasi. Biasanya tuh kita tahu ya, divisi logistik itu biasanya full sama laki-laki. Sedangkan divisi sponsor itu biasanya isinya full perempuan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena biasanya divisi logistik itu diharapkan memiliki kekuatan fisik yang cukup baik. Dan hal itu cocok dengan stereotip bahwa laki-laki itu lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Nah, sedangkan untuk divisi sponsor kenapa sih isinya perempuan? Karena dianggapnya itu perempuan itu lebih cocok dalam, mengatur kata-katanya dan membujuk seseorang. Jadi, perempuan itu pintar dalam melakukan pembicaraan. Selanjutnya ada pada industri kreatif, khususnya di balik layar suatu program. Saya sebagai pecinta film dan juga mengikuti rangkaian pembuatan film alias mengikuti behind the scene-nya, mengetahui bahwa kru di dalamnya itu didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan itu hanya ada beberapa atau bahkan lebih sedikit. Begitu juga dalam divisi dalam suatu organisasi, di mana untuk divisi kreatif atau publikasi dan dokumentasi itu didominasi oleh laki-laki. Seperti kameramen atau fotografi itu pasti mostly laki-laki. Padahal pengetahuan dan skill itu bisa didapatkan bersama. Jadi tidak ada patokan bahwa kalau cowok yang moto ini bakal bagus nih gitu. Berkaitan dengan konsep penting yang ada dalam teori standpoint ini, di mana pada poin pengetahuan kerja secara seksual, sekarang itu sudah ada desegrasi, di mana profesi selama tidak menggunakan otot, maka bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, jadi dari kesimpulannya adalah dari teori standpoint kita menyadari bahwa isu kesetaraan gender masih marak terjadi di sekitar kita. Selain itu, teori ini juga menyajikan cara lain untuk melihat posisi yang relatif, pengalaman, dan komunikasi pada berbagai kelompok sosial, menyadarkan kita bahwa latar belakang dan lingkungan menjadi salah satu faktor dari terbentuknya sudut pandang seseorang, sehingga kita tidak bisa memaksakan dan merasa pendapat kita adalah yang paling benar. Oke, sekian pembahasan mengenai teori standpoint tentang struktur organisasi. Semoga pembahasan dari kami menjadi wawasan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.